Baik, terima kasih Bu Yarmaliza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati pimpinan Universitas Teguh Umar, kemudian ada Bapak Safrizal Sofian dan Pak Histo dari Mitra, dan Bapak Dekan Fisip yang masih setia dalam ruang Zoom kita, dan adik-adik mahasiswa yang sudah menanti-nanti program magang ya. Jadi antusias program magang ini sangat luar biasa di adik-adik kita, Pak Histo dan Pak Sofian, untuk mereka bisa mencari jejaring ya, jejaring di luar kampus. Baik, mungkin ini saya singkat saja bagaimana mekanisme pelaksanaan program magang tahun ajaran 2021-2022. Ini mungkin latar belakang, tadi sudah saya lanjut ke tujuannya. Pastinya mahasiswa akan dituntut untuk pembelajaran langsung di tempat kerja yang dinilai dari soft skill dan hard skill mereka, di mana penilaiannya ini Bapak Histo dan Pak Safrizal Sofian, yang jadi penilaian yang diberikan untuk adik-adik mahasiswa ada 20 SKS konversinya. Dari hard skill itu berjumlah 10 SKS, kemudian dari soft skill ada 10 SKS. Seperti yang Pak Rektor katakan bahwa soft skill sangat penting ya, kemampuan bagaimana Anda berkomunikasi, bekerja teamwork, kerja keras, kepemimpinan, kreativitas itu sangat penting. Mungkin kalau hard skill secara keilmuan Anda bisa mempelajari, tetapi seperti kemampuan soft skill ini harus terus diasah. Kemudian karena ketika lulusan teknik bisa bekerja dimanapun, jurusan pertanian juga bisa bekerja dimanapun. Bagaimana ketajaman dari soft skill-nya ini bisa diasah terus-menerus. Kemudian apa yang didapatkan selama magang? Pastinya insya Allah kalau misalnya mitra mempercayakan kepada mahasiswa atau melihat kinerja mahasiswa, artinya keberlanjutan karir mahasiswa itu sendiri. Kemudian mahasiswa tahu bagaimana dunia bekerja. Mungkin teori yang selama ini sudah didapatkan selama 5 semester itu mungkin agak berbeda dengan dunia kerja yang akan mereka dapatkan di lapangan, dan mahasiswa juga akan membangun koneksi atau jejaring dengan mitra, networking ya. Jadi networking ini sangat penting adik-adik mahasiswa, karena ketika kita punya networking, maka untuk keberlanjutan karir kita bisa lebih baik. Persyaratannya nanti yang adik-adik yang mau ikut magang, mau di Sun Life, mau di POS, mau di PT-PT lain, di perusahaan lain yang memang sudah kita jalin kerjasama, maka adik-adik harus memiliki beberapa syarat sebagai berikut ini. Nanti bisa langsung mendapat formnya atau template-nya itu di Sikamago LPPM Garteng Utu Garteng AC.id. Nanti di sana semua template dari surat izin orang tua, surat rekomendasi prodi, kesediaan mitra, kemudian pastinya harus ada sertifikat vaksin. Kemudian magang kita mungkin ada dua, ada magang generalis yang disebut dengan membina desa, bagaimana sesuai dengan Permendes untuk membangun desa, mulai dari kalau kita di Aceh ini Gampung, berarti memulai dari Gampung, dari desa membangun sehingga akan mencapai profil kabupaten. Kemudian ada magang profesi atau spesialis yang memang akan mencapai tujuan pembelajarannya itu atau yang diharapkan adalah profil lulusan prodi masing-masing. Ini yang sudah kita kerjasama semua kabupaten. Kemudian di mana lokasi magang spesialis? Kalau di magang generalis bina desa sudah jelas, berarti di desa. Di desa kemudian mahasiswa akan membina desa, membuat desa itu dari segi ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur dan lain-lain. Sedangkan magang spesialis itu adalah adik-adik akan mulainya adalah
teknis pelaksanaannya dimulai dari berkomunikasi dengan prodi ya. Prodi akan memberikan rekomendasi adik-adik di mana lokasi yang eligible yang bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswa magang. Jadi kita lokasi-lokasi magang atau lokasi-lokasi mitra itu memang betul-betul yang eligible bagi lulusan prodi tersebut. Jadi pasti syaratnya pasti sudah ada MOU, MOA, kemudian diturunkan ke SPK. Jadi bagi adik-adik yang ingin mendaftar, mendapatkan surat izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pak Rektor ke mitra, maka harus ada surat rekomendasi dulu terlebih dahulu dari prodi bahwa adik-adik direkomendasikan di perusahaan A atau di lokasi A, sehingga baru kami mengeluarkan surat permohonan izin lokasi yang ditandatangani oleh Pak Rektor ke lokasi yang adik-adik tuju. Kemudian ini tentatif schedule yang kita sudah susun, itu pendaftaran kita mulai tanggal 20 Desember sampai dengan 2 Januari. Jadi Desembernya ini ketinggalan, 20 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Kemudian verifikasi data tanggal 3 sampai dengan 4 Januari 2022. Kemudian ada masa perbaikan persyaratan, jika ada beberapa persyaratan belum disiapkan, maka pada tanggal 5 sampai dengan 7 Januari 2022, kemudian kita akan meminta permintaan DPL ke prodi, penyamaan persepsi sampai dengan pelepasan pada tanggal 26 Januari 2022. Kemudian adik-adik di lapangan berada di lokasi mitra itu selama 5 bulan. Magangnya 6 bulan, 5 bulan berada di lokasi mitra, 1 bulan adik-adik akan memfinishing ya, laporan mungkin sudah disusun setiap hari mengisi log harian, kemudian adik-adik sudah mempersiapkan artikel, jadi 1 bulan itu untuk finishing laporan dan artikel yang akan disubmit. Kemudian satu hal lagi penting, mungkin tadi sudah pemaparan dari Pak Safrizal, kemudian dari Pak Histo, dari Sun Life dan dari POS, kemudian ada dari Bangkit. Satu lagi adalah program Kemendikbud, ya, program Kemendikbud Kampus Merdeka dengan website yang ini. Nanti adik-adik yang ingin mendaftar magang, program magang Kemendikbud bisa menghubungi kami di pusat KKN dan magang di lantai 2 di gedung LPPM jika memang terdapat kendala saat mendaftar di website yang sudah kami bagikan nanti. Jadi nanti adik-adik bisa mendaftar di sana. Di sana nanti pilih registrasi sebagai mahasiswa. Jadi di sana ada beberapa peran, ada mahasiswa, ada dosen, ada perguruan tinggi, dan ada sekolah. Jadi adik-adik nanti mengambil peran sebagai mahasiswa. Kemudian nanti mengisi profil diri, mengisi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh program Kemendikbud. Kemudian nanti kita akan fasilitasi dalam hal pemilihan mitra. Mungkin itu saja Ibu Yarmaliza, ayo segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti program magang. Untuk lebih lanjut nanti kita yang masih adik-adik mahasiswa yang ingin mengikuti program magang dan sudah lolos seleksi, maka kita akan ada pembekalan bagaimana dari mulai pelaksanaan, kemudian pelaporan, penilaian, dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Yarmaliza. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Ibu Tengkuni Fasni selaku Ketua Koordinator Pemagangan yang telah menyampaikan sedikit tentang pemagangan yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ya. Baik, saya yakin sekali adik-adik mahasiswa sudah menyimpan banyak pertanyaan, ingin sharing, ingin bertanya, ataupun mungkin ingin bertukar pengalaman mungkin ya bersama narasumber yang ada dengan kita pada hari ini, termasuk dengan Bang Andrean ya, yang dari Universitas Teguh Umar. Langsung saja saya buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan pertanyaan ini ditujukan ke siapa dengan menyebutkan nama dan asal dari mana. Silakan buat adik-adik mahasiswa. Atau buat para dosen juga mungkin ingin bertanya, dibuka kesempatan, silakan.
Apakah ada yang raise hand mungkin juga bisa? Sejauh ini saya lihat di tampilan belum ada yang raise hand atau sudah cukup jelas? Tadi sepintas saya ada mendengar ada yang ingin bertanya ketika narasumber ketiga tadi ya. Sharing pengalaman dari Bang Andrean. Tadi ada yang menyela Bu Tengkuni ingin bertanya gitu. Apakah ingin dilanjutkan ini pertanyaannya atau sudah paham? Persilakan. Ayo adik-adik mahasiswa, kita punya narasumber tadi dari Sun Life ya, Indonesia, kemudian ada juga senior manager dari PT Pos Sumatera ya. Kemudian juga ada sharing pengalaman dari PT Bangkit dengan saudara Andrean Suri. Apakah ada pertanyaan? Juga ada tadi Bu Tengkuni menyampaikan tentang program pemagangan untuk Universitas Teguh Umar. Saya yakin mungkin ada beberapa pertanyaan ataupun sharing yang ingin disampaikan. Silakan. Kita sudah beri kesempatan. Ada tidak ya? Sepertinya tidak ada tanda-tanda nih ya. Semuanya sudah paham ya, Sudah Dian paham Mariza? kayaknya ya, sudah paham. Oke, mungkin